Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Ibu Nino Disatartini MPD. Yang kami hormati Bapak Tri Murwanto, Kepala SMP Negeri 2 Jatisrono, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri Jatisrono, David Budino Disatartini MPD, serta tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wakil dari sekolah sebagai peserta pengimbasan program sekolah penggerak. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita masih dapat berjabat hati bersemuka dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan hari ini di SMP Negeri 2 Jatisrono. Kami mengundang Bapak Ibu yaitu dalam kegiatan pengimbasan program sekolah penggerak. Baiklah, untuk acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pengenalan sekolah penggerak oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisrono. Kemudian acara ketiga pengarahan dari Ibu Pengawas. Yang keempat penyampaian materi dengan tema merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan nanti disampaikan secara kolaborasi Ibu Dina Wijayanti SPD dan Ibu Nuria Helida M Magister Psikologi. Kemudian acara kelima penutup. Baiklah, menginjak acara yang pertama untuk yang pertama marilah kita buka acara pada pagi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pengenalan sekolah penggerak oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisrono kepada Bapak Tri Murwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bu Nino Dwi S MPD. Apa? Dari apa aja? Takut terkepleset. Terus. Yang saya hormati Bu narasumber, Bu Dina dan Bu Ida. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sedabin Bunino. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sedabin Bunino yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia-Nya, hidayah-Nya, pagi hari ini kita bisa dipertemukan di acara pengimbasan sekolah penggerak ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, Sugeng Rawuh di SMP kami begini keadaannya. Nanti kalau sumuk matur tahu sumuk nanti belum ada hasilnya. Siangnya biasanya nggak sumuk. Lajeng pangapunten menawi dalam kami menyambut panjenengan kurang segalanya, mohon dimaafkan. Kemudian intinya Bapak Ibu, nanti di sini kami mencoba berbagi. Bukan berarti kami itu lebih dari panjenengan, bukan ya. Menurut kami berbagi itu sangat indah ya. Misalnya kita memiliki sesuatu dan berbagi itu sangat menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar itu bisa dari siapapun. Bahkan kami malah lebih banyak belajar dari anak-anak, dari peserta didik kami. Karena dari mereka
kami bisa mengetahui dengan bagaimana kami memperlakukan mereka, bagaimana kami harus belajar karena memang kami harus melayani mereka. Jadi bahkan kami banyak belajar dari anak-anak ini dalam mengelola mereka, dalam memperlakukan mereka, terus bagaimana kami harus memberi sesuatu itu. Tentang sekolah penggerak ada sedikit yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui banyak ya, bahwa di Wonogiri itu ada 11 sekolah penggerak ya, ada 11 sekolah penggerak, di antaranya kami ya. Di Jatisrono ada 4 ya, kemudian Jatiroto ada 1, di Purwantoro tidak ada, kemudian di Bulukerto ada 1, Bulukerto 3, kemudian di Pogolong ada 1, Pogolong 2, kemudian di Wonogiri ada 1, Wonogiri 7, di Untoro nanti ada 1. Dilebihkan gitu. Kami ada tagihan-tagihan naik panjenengan mungkin tidak banyak tagihan kan. Jadi sebenarnya sama, cuma kami memang ada tagihan-tagihan tadi. Jadi ya mesti agak beneran juga nih. Lanjut Bapak Ibu, ini tim PKP tadi ya, ada guru pengawas, ada kepala sekolah dan ada guru. Gurunya itu diminta 1 guru dan 1 guru BK gitu. Yang gurunya Bu Dina, kemudian yang guru BK-nya ini Bu Ida MDSI. Nanti Bapak Ibu, lajeng Bapak Ibu di kita, dan ya endingnya nanti kita akan hasil belajar atau mutu pembelajaran kita lebih baik. Ngaten, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekolah penggerak dari Bapak Tri Murwanto, Magister Pendidikan. Acara yang ketiga yaitu pengarahan dari Ibu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada Ibu Ninu Dwi Sutardini MPD, kami persilahkan. Monggo untuk speaking sebentar sebagai pemanasan acara kita. Beri nanti panaskan dulu acaranya. Monggo, Jumendang Rumiyin. Jumendang apa berdiri? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ninu Dwi Sutardini, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisrono, Bapak Tri Murwanto, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari Dabin Bunino. Untuk tadi seharusnya Bu Ninu dulu ya. Nah, ini adalah salah satu hasil dari pelatihan kami, yaitu setiap kali kami mengawali pembelajaran itu dengan memberikan ice breaking ya. Jadi banyak sekali manfaat dari adanya ice breaking. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, ice itu kan es ya, es itu kan beku, breaking itu untuk mencairkan ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika dalam proses pembelajaran kita memberikan ice breaking. Nah, selain berbagi praktek baik dalam pembelajaran ya, kami juga setiap kali mengadakan kegiatan entah itu IHT atau workshop ya, diberlakukan juga kegiatan ice breaking. Tujuannya apa? Untuk menambah kebendaharaan dalam memberikan ice breaking yang bisa dibagikan ketika nanti kita mengajar ya. Nanti ada 2 ice breaking. Nah, untuk kali ini ya, yang sederhana dulu, yang mudah dulu ya. Ini tadi saya hitung ada sekitar 21 peserta ya. Lebih kalau tidak salah ya. Mulai dari jenengan ya Bu. Bu Dina juga ikut, Bu Nino juga ikut, MC juga ikut, Pak Tri juga ikut. Nanti duduk dulu Bu, duduk dulu. Oke, ya mulai dari Bu Dina, namanya bukan Bu Dina lagi, saya ganti namanya A. Ya, A, monggo dilanjut Bu. A, B, ya. C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, A.
Ayo. Y. A. C. K. Oh, enggak. K. Oh, gitu. B. O. C. R. C. Ada ya? Bilang aja, Bu. Oke, Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Jatisrono, yang saya hormati juga Kepala Sekolah sedamping saya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan hadirin semuanya. Syukur alhamdulillah kita berada di sini untuk pengimbasan dari sekolah penggerak yang untuk pagi ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, ini kayak bersambut dengan kemarin ya saya datang ke sekolah, itu kemarin saya kan akan disampaikan narasumber dari SMP 2 Jatisrono selaku guru penggerak. Nah, tugas saya di sini kan mendampingi. Sekarang pengawas tugasnya mendampingi kan mendampingi. Bapak Ibu tenang saja, pun khawatir. Niki mungkin ngantuk terus Bu. Tenang betul. Tapi kan Pak Tri tadi sudah menyampaikan bagaimana sekolah penggerak, oke. Nah, kalau nanti kedepannya ada atau ada lagi atau tidak, itu nggak usah kita pikirkan, tapi yang kurikulum merdeka seperti yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatisrono. Nah, itu Bapak Ibu untuk sekali lagi bahwa kita bukan SMP Negeri 2 Jatisrono bukan yang terbaik ya, kata Pak Wahyu ya, selalu di dalam sekolah penggerak maupun guru penggerak tidak ada sekolah yang terbaik, guru terbaik, murid yang terbaik pun tidak ada, karena sekolah masing-masing punya potensinya masing-masing. Nah, kalau kemarin saya menyampaikan video kemudian ada yang sudah simulasi, kemudian ada yang belum ya untuk bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin masih ingat videonya siapa? Siapa Bu siapa? Bu Dirana sama Pak siapa? Pak Kasim ya. Sudah ada gambaran ya sedikit-sedikit ya. Oke. Ada yang simulasi belum, ada yang sudah itu bagaimana ya? SMP 2 Jatisrono, SMP 2 Jatisrono simulasi ya? Simulasi ya sudah. Simulasi apa pun? Belum ya kan belum. SMP 1 sudah, tapi ya untuk agar lebih baik lagi, lebih tajam lagi itu apabila disertai dengan teorinya. Nah, itu teorinya. Ini nanti saya akan disampaikan Bu Dina. Jangan khawatir juga, mungkin ngantuk Bu. Ampun khawatir, nanti ada garapnya sedikit. Bawa laptop ya. Ada, biar gak ngantuk, nanti ada garap menganalisis. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar ya, pembelajaran yang berpihak pada murid ya, itu semua kita melaksanakan pembelajaran itu kiblatnya pada murid. Apa yang dibutuhkan murid kita melaksanakan, kita melayani. Nah, nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, bukan di sini PGRI ada nggak? PGRI nggak sama ya? Buatan kertas, iya. Saya lupa. Nah, kalau lupa tidak nanti bisa dibagi ya Bu ya. Bisa dibagi kan? Jadi kalau di link belum dikirim ke penjenian ya? Nanti sudah materinya nanti sudah ada di link,
tolong nanti disampaikan juga ke Bapak Ibu guru di sekolah. Yang menyampaikan siapa? Ya nanti kolaborasi, karena ini juga kolaborasi, ini nanti juga kolaborasi. Nah, kalau tugas saya, alhamdulillah untuk ada sekolah penggerak ini ada sudah sangat terbantu dengan beliau-beliau. Bapak Ibu kebetulan juga ini Bu Dina ini seperti ini adiknya Pak Widodo ya. Bu Dina ini adiknya Pak Widodo, karena Pak Widodo sudah lulus, ini Bu Dina baru pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Bapak yang saya hormati. Demikian dari pengarahan Ibu Pengawas. Selanjutnya acara penyampaian secara kolaborasi dari Ibu Dina Wijayanti Sarjana Pendidikan dan Ibu Nuria Helida Magister Psikologi. Untuk beliau berdua dipersilakan. Di sini kami bukan sebagai narasumber ke Bapak Ibu. Di sini kami juga masih proses belajar ya, yang mana program ini nanti kan berlangsung 3 tahun gitu Bu. Jadi saya kira dulu itu pelatihannya hanya 1 bulan tok. Ternyata ada tindak lanjutnya. Jadi sekolah kami punya kebiasaan yang cukup unik. Jadi setiap kali ada guru yang mengikuti workshop atau pelatihan itu ada kegiatan pengimbasan. Ya, jadi pengimbasannya kepada teman-teman, ya. Dan kali ini kami mendapatkan tugas yang cukup berat dari Pak Kepala Sekolah untuk berbagi tentang beberapa hal yang kami peroleh dalam mengikuti pelatihan pembelajar yang hubungannya. Ini hubungannya dengan pembelajaran ya? Oh tidak. Ini refleksi awal gitu Pak, refleksi awal. Maksud saya ini nggak boleh berisi sarium. Iya. Samaan Pak. Oke, nama saya Joko Dwi Suratno. Persamaan saya dengan Pak Sri sama-sama guru cowok. Iya, sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki. Perbedaan saya gemuk, Pak Sri kurus. Terima kasih. Untuk Pak Sri dengan Pak Wahyu. Apanya nih? Sama seperti tadi tugasnya. Bersama dengan Pak Wahyu, sama-sama gendernya laki-laki. Tidak boleh laki-laki Pak, yang lain. Dari yang disebutkan tadi ya. Memiliki persamaan hobi. Ya, hobi. Apa Pak? Saya badminton. Oh, oke. Ya, hobi. Dia perbedaannya tinggi badan. Oh, oke. Pak Wahyu lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Oke. Matur suwun Pak. Oke, monggo Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Listiono. Persamaan saya dengan guru di samping saat ini sama-sama ingin belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaannya beliau memakai jilbab, saya tidak. Terima kasih. Persamaan dengan Bu Rina ada di sebelah dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Amisa dari SMP Pancasila 10 Jatiserono. Persamaan dengan Bu Rina, sama-sama memakai jilbab, dan perbedaannya beliau seorang kepala sekolah, saya seorang guru. Status. Baik, perkenalkan nama saya Dina Istiqomah Kustanti. Persamaan saya dengan Bu Srihar sebelah saya, Sri Haryani sebelah saya. Persamaannya adalah kami sama-sama kepala sekolah. Boleh kan? Perbedaannya adalah saya tinggi, Bahar ya. Perbedaannya saya dari desa Manjung, Bahar dari desa Purwosari. Nama saya Saryanti dari SMP Negeri 3 Satuatan Jatipurno. Bersama saya dengan Bu Friska punya mata 2. Perbedaannya warna jilbab. Yang satu ya kuning, yang satu coklat. Membayar saya sekali.
ketika di dalam kelas ya Bapak Ibu untuk mencairkan suasana. Nah, nama, status, fisik, instansi, domisili, alamat, tadi ya. Yang cerah. Warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah. Kita desain untuk memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik. Oke, selanjutnya apa yang Bapak Ibu pahami tentang ekosistem yang berpihak pada peserta didik? Ekosistem itu berarti lingkungan. Pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan sudah secara bertahap di bawah bimbingan Ibu Pengawas Ibu Nini yang beberapa kali rawuh ke sekolah untuk memfasilitasi pengetahuan guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sedikit demi sedikit para guru di sekolah kami mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, tetapi mulai kami rintis untuk pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian lingkungan belajarnya itu lingkungan yang sudah berjalan di tempat kami. Lingkungan belajarnya kondusif, nyaman, kemudian konten-konten pembelajaran, kemudian penataan lingkungan belajar, lingkungan kelasnya juga mengakomodir keinginan dari murid. Kemudian hasil belajar pun dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan dari murid. Kemudian untuk hal yang kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami berbagi nggih. Kalau kami lihat dari SMP-SMP yang ada di sini, paling tidak satu sekolah itu sudah ada guru penggerak maupun CGP-nya kelihatannya. Ada juga yang ada CGP, ada GP, ada GP yang sudah menjadi kepala sekolah. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin kita sudah banyak mengenal. Kita sudah banyak, apalagi agen-agen perubahan sudah ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kita merefresh saja, sifatnya kita merefresh. Kita di sini saling berbagi, monggo. Misalkan nanti dalam apa yang kami sampaikan ini mungkin ada yang perlu diperkuat, ada yang perlu diluruskan, kami persilakan Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita satu paket dengan Bu Ida tadi. Saya ke bagian yang berikutnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Coba Bapak Ibu, ini ada sedikit pertanyaan. Apa tujuan kita belajar? Kita sudah menjadi guru. Sekarang kita masih harus belajar. Tujuan kita belajar itu apa? Di dalam hati saja tidak masalah ya. Kemudian untuk siapa saya mengajar? Sudah ada jawabannya ya? Saya yakin sudah ada jawabannya. Iya, jadi kita belajar. Saya yakin apa yang akan kita pelajari adalah untuk ada 4 poin yang menjadi titik berat. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah melibatkan peserta didik. Jadi kalau kita lihat dari alur workshop atau pengibasan hari ini, itu lebih banyak kita mengaktifkan peserta. Begitu juga di kelas, kita harapkan guru sebagai fasilitator memfasilitasi murid untuk mengembangkan diri, mengarahkan, membimbing, dan menjadi penuntun. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik. Peserta didik kita sudah jelas level usia sekian sampai sekian kelas 7. Materi yang didapat sebelumnya ini, itu udah sama Bu. Tetapi ada hal-hal yang membedakan. Diberi perlakuan yang sama, belum tentu hasilnya nanti akan sama. Nah itu adalah tingkat kemampuan atau perkembangan yang berbeda. Jadi kita nanti diharapkan teaching at the right level.
Berikutnya adalah terdiferensiasi. Jadi apa yang ada di hadapan kita itu adalah murid-murid dengan karakter yang berbeda. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, sudah di-share ya link dari Bapak Kepala atau Bu Kepala masing-masing. Link berupa nih, untuk guru kegiatan ini akan dapat menjadi alat penilaian formatif juga. Guru dapat menjadikan informasi dari jawaban atau pendapat murid dalam kegiatan ini untuk memetakan kebutuhan belajar murid mereka lebih lanjut. Jadi kegiatan tadi guru memasukkan kegiatan think, write, and share itu ternyata bisa untuk memetakan kebutuhan murid. Ini analisisnya. Berikutnya ada penggunaan alat bantu visual dan kegiatan kinestetik. Nah, ya Bapak Ibu, jadi sekarang Bapak Ibu bisa melihat ya, jika disajikan suatu RPP, kira-kira ada nggak diferensiasinya? Diferensiasi yang masuk itu apa? Apakah proses? Kenapa kok diferensiasi proses? Oh, karena sudah ada pembimbingan murid. Kenapa? Oh, ini ternyata guru menyediakan sumber belajar yang berbeda-beda, berarti ini termasuk diferensiasi konten. Ternyata dalam produk guru tidak menuntut satu jenis. Diferensiasi macam apa yang akan kita lakukan untuk mempermudah pembelajaran? Pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan tahapan kemampuan mayoritas dalam kelas. Tahapan kemampuan di bawah mayoritas akan mendapat penguatan, dan tahapan kemampuan di atas mayoritas akan mendapatkan tantangan dan pembinaan prestasi serta dapat dijadikan contoh. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menggerakkan anak dari posisi awal dia punya apa, kita gerakkan dengan memaksimalkan potensi anak itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan potensi anak, memaksimalkan potensi anak. Jadi ibaratkan kita mau menuju ke suatu tempat, mungkin orang yang berpenghasilan yang tinggi mau ke Jakarta enak aja pakai pesawat. Belajar dengan melihat kesiapan belajar Bapak Ibu. Nah, kesiapan belajar itu lebih kepada asesmen awal kognitif. Jadi tentang pembelajaran kita. Kalau saya di matematika ada dimensi aljabar, geometri, statistika dan peluang, kemudian bilangan. Nah, saya mau mengajar bilangan berpangkat. Saya beri asesmen awal bilangan berpangkat. Kemudian ini di PPT Bapak Ibu semua juga sudah menerima ya. Ada contoh RPP dan analisisnya. RPP yang sudah berdiferensiasi dan ada contohnya, bisa kita buka. Ini juga jadi saya buka. Mungkin ada sesuatu yang bisa kalian ceritakan ke teman kalian. Boleh, kita awali pembelajaran dengan bercerita, boleh. Tidak menyangkut pembelajaran, silahkan. Kita melatih apa Bapak Ibu? Literasi. Jadi kita latih anak untuk berbicara, itu termasuk literasi. Oke, jika tidak ada ya tidak apa-apa. Nanti besok kalau punya pengalaman silahkan ya menganalisis terus jawablah pertanyaan. Nah itu saya masukkan unsur literasinya di sini. Kemudian yang kedua kalian mencari data. Karena ini perbandingan, coba perwakilan kelompok perpustakaan. Silahkan kalian cari data buku, jumlah novelnya berapa, jumlah ensiklopedinya berapa. Setelah itu jawab pertanyaan. Anak sudah bergerak ke perpus, walaupun gue boleh informasi 2 itu saja. Soal tulis benar 5 soal sebentar bisa. Kita lihat dari hasil karya anak boleh. Kita lihat dari sharing silahkan. Karena formatif itu tidak masuk ke nilai, tapi hanya sebagai pertimbangan ya. Kalau di nilai raport itu yang digunakan adalah nilai sumatifnya, tetapi formatif untuk umpan balik pembelajaran, perbaikan pembelajaran, tapi boleh juga dijadikan untuk pertimbangan. Dan kenapa pemerintah rapotnya hanya 1 nilai? Karena itu 1 nilai itu asalnya dari mana? Kalau asalnya asalnya dipastikan berarti tidak, formatifnya tidak berlaku. Asalnya dari mana? Bebas, guru bebas. Yang penting nanti terkonversi menjadi 1 nilai. Nah, RPP bisa dibuka. Berikutnya bisa jenengan download. Nanti diunggah.
Pamunten seingkang analisis RPP yang pertama untuk pendahuluan dari waktunya yang menit 15 menit niku menurut saya masih awal pembelajaran dari 1, 2 melalui baru masuk melalui konten itu nomor 2 murid mendengarkan dan menanggapi cerita tentang manfaat belajar materi rasio judul niku baru melalui konten itu yang mendengarkan cerita yang berjudul bunga dan pohon itu kontennya. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata ada tambahan satu itu ya, yaitu lingkungan belajar. Jadi tidak hanya konten, produk, proses, tapi juga ada lingkungan belajar. Nah, kira-kira dari RPP model ini tadi itu kira-kira apakah yang lingkungan belajar tadi konten apa konten Pak? Kalau ini semuanya membuat nyaman itu berarti sudah masuk dalam lingkungan belajar Bu. Yang bagian pendahuluan itu kami menemukan ada diferensiasi proses itu pada bagian nomor 1 yang menggambarkan emotikon perasaan masing-masing dan kemudian ditempel di papan serta memberikan komentar. Untuk yang materi tadi yang slide terakhir itu berisi link, bisa dikopikan ke Bu Dina, Bu Ida saja. Tapi di luar kesadaran kita tadi itu mendapatkan bagaimana pelatihan-pelatihan yang biasa kita lakukan. Penyampaian pengibasan program sekolah penggerak dengan materi atau tema perencanaan pembelajaran dan implementasinya dalam kurikulum Merdeka dari kolaborasi Bu Nuria, Bu Dina, Pak Tri dan Bu Nino. Seperti kata pantun, jalan-jalan ke Tanah Deli. Pulangnya membeli buah nangka. Pertemuan untuk hari ini semoga ada berkah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Baiklah Ibu Bapak, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saatnya kita menutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.